Mari kita lanjutkan. Betapa setan gak suka dengan pernikahan. Kalau ada keharmonisan dalam keluarga, setan gak suka. Kita akan cari sekarang di mana takhta Tuhan di dunia itu. Ternyata takhta Tuhan bukan di mimbar gereja. Saya sangat marah kalau ada hamba Tuhan berkata, jangan makan di sini. Ini tempat yang kudus. Tuhan ada di sini. Oh, saya marah betul. Itu pendeta bodoh betul. Kalau gereja itu takhta Tuhan, mimbarnya, rumah Tuhan gedungnya ya, lalu takhta Tuhan dalam mimbarnya, jahat. Nah, kalau kita semua pulang ke rumah, kan Tuhan tengok di situ sendirian, duduk sendiri mikir kapan ketemu anak-anakku, tunggu pintu kerja dibuka ada kebaktian ketemu lagi. Kurang ajar betul. Betul tidak saudara? Bukan takhta Tuhan ada di gereja. Buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Di sini kita menemukan. Saudara, rahasia ini saya temukan bulan Juli tahun 87 waktu saya di Probolinggo. Yang jadi saksi adalah Ibu Christine Here. Tanya dia. Karena waktu itu saya diskusi dengan Ibu Christine Here di Probolinggo bulan Juli tahun 87. Kagetnya begini. Di dunia ini tidak ada negara manapun, pemerintahan bentuk apapun yang membuat sensus tempat tidur. Jawab iya atau tidak? Kalau sampai ada pemerintah membuat sensus tempat tidur, kengangguran pemerintah itu, dan kita akan tersinggung duluan. Itu kan urusan pribadi. Tapi surga buat sensus tempat tidur kita. Hendaklah berapa orang? Jadi nggak termasuk yang Kristen saja, termasuk yang tidak Kristen. Hendaklah kamu semua, pokoknya manusia, penuh hormat, nggak cuma hormat, penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah kamu, suami istri maksudnya, mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saya kaget. Kok bisa? Waktu itu saya belum menikah. Maka itu Bu Christine Here adalah sahabat saya yang paling baik untuk tanya masalah pernikahan. Satu kali saya tanya Bu Christine, Bu, tolong saya, kenapa kok lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri? Saya ingin tahu. Dia itu kalau mengenai saya Koden, Koden kayak nggak tahu aja. Kami itu dekat. Sejak Pak Herman Iri masih jadi kepala sekolah SMA Petra di Kalianyar tahun 70-an, saya sudah sering doa di rumah mereka, saudara. Jadi kami itu dekat sekali. Bu Christine berkata gini, Koden, nggak ada laki-laki hamil. Ya sekarang Bu, saya bilang begitu. Jadi semua kita begitu jadi manusia itu disimpan di tubuh perempuan. Maksudnya, lihat perempuan itu hamil, iya. Jadi laki-laki juga disimpan dalam tubuh perempuan. Jadi begitu kita jadi manusia laki-laki, kita sedang merasakan nikmatnya dipeluk perempuan. 9 bulan 10 hari kita menikmati hangatnya tubuh perempuan. Begitu kita lahir, siapa yang meluk duluan? Bukan dokternya, nggak urusan. Mamanya peluk duluan. Betul? Siapa yang netei duluan? Bidanya? Enggak mungkin lah. Nah, mamanya lagi. Sampai umur sekian bulan, mama yang peluk kita terus. Ketika kita mulai belajar jalan, hampir nggak ada pengasuh anak laki-laki. Pengasuhnya siapa? Perempuan. Begitu kita masuk playgroup dan TK, hampir nggak ada guru playgroup dan TK laki-laki, ketemu perempuan lagi. Jadi Koden, Bu Christine berkata, sejak kita jadi manusia, perempuan yang menguasai. Maka itu istri-istri, kata Bu Christine Here, maka itu istri-istri, kalau kamu nggak rajin-rajin memanjakan suamimu, suamimu dimanjakan orang lain. Dah gitu saja. Maka itu jujur, ibu-ibu saya minta jujur. Mengapa semua istri yang sudah jadi mama, anaknya 2, anaknya 3, pasti tanya orang, anakmu berapa? Dilebihin 1. Siapa 1? Nah itu dia. Mengapa?
Ternyata anak laki itu jauh lebih manja daripada anak perempuan. Itu hikmat dari Tuhan untuk Ibu Christine ini. Luar biasa. Saudara, kenapa tempat tidur? Saya belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Belajar dari siapa? Anak-anak. Saya belajar itu. Walaupun anak-anak punya tempat kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri, tapi aneh. Kenapa mereka lebih senang di tempat tidur orang tua? Ayo, ya atau tidak? Lihat aja. Nggak cuma itu, yang unik begini. Begitu mereka tahu kita di rumah, langsung di situ. Tapi aneh. Kalau kita ada masalah, walaupun nggak bertengkar, jadi anak-anak nggak dengar. Percayalah, tempat tidur kita sepi. Mereka bisa tahu ada apa-apa dengan papa mama. Saudara, rahasia adalah tempat tidur ini. Suami istri, dengarkan ini. Terminologi perjanjian lama. Kita lihat kembali. Ya, nggak ada waktu untuk buka ayatnya. Setiap kali Yahweh hadir di satu tempat, entah itu zaman Musa, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Daud, zaman Yosua, zaman siapa saja. Tiap kali Papa kita hadir di suatu tempat, selalu firman-Nya, tempat ini kudus, ya atau tidak? Padahal tadinya tempat kotor. Kenapa jadi kudus? Karena yang Maha Kudus hadir. Jadi kesimpulannya, mengapa dia pesan kepada semua pernikahan di dunia supaya tempat tidur perkawinan kita dikuduskan, jangan dicemari. Ternyata dia hadir. Itu tahtanya di dunia, bukan di mimbar gereja. Amin kan ini saudara? Anak-anak saja tahu kalau kita nggak beres, tempat itu najis, dan mereka nggak berani naik ke situ. Ada setan. Ingat tuh, cuma ada satu di antara dua, Tuhan atau hantu atau Tuhan. Bolak-baliknya sama. Atau di rumah kita ada Tuhan atau ada hantu, tergantung kita. Saudara, saya akan simpulkan sedikit, ya. Dalam bahasa Inggris, kata rumah itu ada dua kata, a house and a home. Atau ini dasar sekali. Saudara percaya tidak? Tidak ada seorang pun arsitek atau developer atau kontraktor terhebat yang bisa buat home. Atau tidak? A home itu bukan berapa miliar uang kita. Tidak. A home itu tidak bisa dibuat oleh materi. Betul? Ternyata tidak semua rumah mewah itu a home. Berapa banyak suami karena ada masalah dalam pernikahan, kalau mau pulang telepon dulu, entah telepon anaknya atau biasanya telepon pembantunya. Mbok, ibu sudah tidur atau belum? Dulu saya nggak ngerti, kenapa ini orang mau pulang telepon dulu. Ternyata maksudnya sebelum macan galak itu tidur, lebih baik jangan pulang dulu. Rumah kayak neraka, anak-anak pun nggak betah di rumah, saudara. Nggak enak. Jadi a house menjadi a home, itu yang menciptakan adalah keharmonisan papa mama. Maka sejak saya menemukan ayat 4 Ibrani 13, saya bisa bicara gini. Kebahagiaan dimulai di rumah. Katakan amin. Kesehatan, hidup sehat dimulai di rumah. Sukses dalam kuliah, sekolah, bisnis dimulai di rumah. Apa saja, ngomong apa saja, ternyata rumah kita itu pengaruh. Saudara bayangkan kalau kita nggak beres di rumah, kita keluar rumah, nggak enak. Sebelum saya lanjutkan, supaya saya nggak lupa, catat hal ini, sampaikan pada teman-teman kita. Hanya ada satu penyebab mengapa anak-anak tidak bisa respect kepada papa mama. Dengar ya, satu saja, bukan dua, bukan tiga. Anak-anak nggak pernah respect dengan orang tua, penyebabnya cuma satu. Karena kita jadi pemain sinetron yang hebat di rumah dan di luar rumah, bukan di rumah. Dengar, ngerti kata ini? Anak-anak nggak pernah respect kepada kita ketika mereka melihat kita ini munafik habis. Kalau mereka tahu kita di rumah rajin bertengkar, tapi begitu keluar